8. Persediaan dijanjikan sebagai jaminan pengungkapan. Selanjutnya adalah tujuan audit. Yang pertama, tujuan audit yaitu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan persediaan, termasuk asersi existence atau occurrence. Yang kedua, memastikan seluruh transaksi persediaan telah dicatat secara lengkap dan sesuai dengan neraca, termasuk asersi completeness. Yang ketiga, memastikan persediaan telah diklasifikasikan dengan tepat di neraca, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, termasuk asersi presentation and disclosure. 4. Memastikan persediaan pada neraca merupakan hak yang dimiliki perusahaan, termasuk asersi right and obligation. Yang terakhir, memastikan persediaan yang disajikan telah dinilai sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, termasuk asersi valuation or allocation. Selanjutnya adalah analisis kelemahan yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama, persediaan dihitung oleh petugas persediaan. Hal ini bisa menyebabkan fraud karena petugas bisa saja merubah catatan. Selanjutnya, penerimaan dan pembelian berada dalam satu departemen yang sama. Hal ini dapat menyebabkan fraud karena petugas bisa saja merubah catatan. Yang terakhir, pencatatan dilakukan oleh petugas persediaan. Hal ini bisa menyebabkan fraud karena petugas bisa saja merubah catatan. Selanjutnya adalah prosedur audit untuk inventory. Yang pertama adalah prosedur untuk uji fisik dan observasi atau inventory opnam yang dilakukan dengan sampling dan berita acara atau memorandum. Termasuk dan asersi yang relevan adalah existence atau occurrence. Yang kedua adalah vouching catatan inventory ke bukti uji fisik, termasuk asersi existence or occurrence. 3. Vouching harga per unit ke faktur pembelian yang terdapat di Exhibit 5 sesuai metode pembelian, termasuk asersi existence or occurrence. Yang keempat, tracing atau mencocokkan hasil inventory opnam dengan schedule persediaan, yaitu unit dan harga per unit, termasuk asersi completeness. Yang kelima, tracing laporan penerimaan barang atau receiving log setelah tanggal neraca ke catatan kas keluar atau cash voucher untuk memastikan pencatatan inventory dicatat sesuai periode yang tepat, termasuk asersi completeness. Yang keenam, uji cut-off atas penerimaan terakhir inventory ke dokumen penerimaan inventory atau receiving log, termasuk asersi completeness. Yang ketujuh, review persediaan sesuai konsinyasi, termasuk asersi right and obligation. Yang kedelapan, review persediaan yang dijadikan jaminan utang, termasuk asersi right and obligation. Yang kesembilan, footing dan rekalkulasi nilai inventory, termasuk asersi valuation atau allocation. Yang ke-10, memeriksa expired inventory, termasuk asersi valuation or allocation. Yang ke-11, memeriksa penghitungan penyisihan persediaan lusa, termasuk asersi valuation atau allocation. Yang terakhir adalah memeriksa dasar pengukuran inventory apakah sudah diungkapkan dengan tepat di catatan atas laporan keuangan. Yang pertama dengan metode penghitungan FIFO, yang kedua metode pencatatan perpetual atau periodik, yang ketiga pengukuran LCNRV, yang terakhir pencadangan inventory dosa.
termasuk asersi, presentation, and disclosure. Sekian dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih kelompok 6. Dari kelompok lain 1 sampai 5 silakan. Ada yang berbeda atau yang menambahkan atau ada yang menanggapi. Sama semua? Pak, kelompok 4 ada nambahin tujuan umum sama potensi kesalahan dari kelemahan internalnya. Itu aja beda. Yang Bisa lainnya ditayangin kelompok 4. Oh, bentar. Siapa Mbak Raisa ya? Yang ini Pak. Tujuan umum baru tujuan per asersinya. Terus ya pengujian dari ini? Baru internalnya kayak difokusin kemana, baru ntar di bawahnya ada prosedur audit. Oke. Kalau dari langkah-langkah auditnya ada yang berbeda kelompok 4? Kurang lebih sama sih Pak, yang sampling gitu, terus coaching, uji fisik biasa. Sama semua ya. Kalau dari kelemahannya apa aja? Kalau itu yang itu Pak, bagian kan penerimaan selama pemberiannya sama, jadi bisa dikhawatirin mereka itu bisa mengubah catatannya, karena kan nggak ada pengendalian yang lain, karena satu orang yang mencatatnya. Terus juga Ya, nomor 1 apa itu? Coba nomor kalau yang 1. satu itu yang ngecek itu bukan yang persediaannya Pak. Kalau dari ICQ-nya kayak gitu. Oh ya. Jadi dikhawatirkan yang gitu, yang karena ada 2 peran yang diambil sama satu orang. Ini lebih semua ke misalnya fungsinya nggak jalan ya. Misalnya tugas ya. Misalnya tugasnya nggak fungsi ya. Kalau resikonya udah, kemudian langkah-langkahnya udah juga ya. Terus langkah-langkahnya dituangkan di program audit juga ya? Iya Pak. Fokus ke sini para sisi. Oke, makasih kelompok 4. Ada lagi kelompok lainnya? Kelompok 1. Kelompok 1 ini yang terkenal, saya yang kenal Kang Aan nih. Mana ada yang ini? Kelompok 1 sama, Pak. Sama dengan kelompok 6 ya? Iya. Mirip, Pak. Mirip, Pak. Cuman ada yang beda salah satu ini, Pak. Iya, apa tuh? Tadi kami tertarik dengan prosedur audit yang apa ya, paling bawah atau yang tadi kelompok 6. Ada tayangin aja, ditayangin, Pak. Kelompok 6 tayangin aja. Oh ya. Tadi Mbak. Nah, itu yang nomor 8. Mereview persediaan yang dijadikan jaminan utang. Emang bisa ya? Kelompok kami tidak memperhitungkan bagian itu. Silakan kelompok 6. Apa argumentasinya?
Kelompok 6, halo? Tadi siapa ya? Mbak Eka ya? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Pemberian kredit itu ada kredit. Kita emang lebih sering pemberian pinjaman atau kredit itu atau pembiayaan ya kalau di syariah itu kita mungkin lebih sering dengar terkait dengan pembelian aset fixed aset ya, aset tetap gitu ya. Misalnya beli kendaraan apa segala macam, kalau nanti fixed aset bisa diuji itu. Tapi ada juga namanya kredit modal kerja atau pembiayaan modal kerja ya. Nah, ini biasanya ke inventory tuh. Jadi saya ambil contoh yang banyak terjadi itu, saya ambil contoh misalnya perusahaan-perusahaan besar, ya, mereka akan melakukan aktivitas usahanya itu dibiayai oleh pinjaman, ya, untuk misalnya beli persediaan, nanti yang jadi jaminan persediaannya, ya, begitu persediaan dijual, dia akan bayar ininya, apa pinjamannya. Jadi membantu dalam proses pembeliannya aja, pembelian persediaan, karena itu kan biasanya harus besar ya. Teman-teman bayangin gini aja deh, kalau yang komoditi yang apa beli dari petani apa aja, misalnya perusahaan itu harus beli komoditi dari petani. Misalnya nih, yang kalau dulu tuh cengkeh, ya. Sekarang apa ya? Kalau dulu cengkeh itu ada semacam pinjaman yang diberikan oleh negara, ya, kredit kepada perusahaan atau dari bank kepada perusahaan untuk membeli cengkeh dalam jumlah besar. Kenapa harus karena harus diberikan pembiayaan atau kredit? Karena petani maunya terimanya tunai atau pakai hutang. Nggak mau ya, kalau petani itu pasti maunya terima tunai. Ya. Sementara kemampuan keuangan perusahaan nggak mungkin tuh. Ya, dalam satu momen panen gitu langsung beli semua gitu. Dia butuh pinjaman dari bank untuk bayar kepada petaninya, untuk membayar pembelian cengkeh atau misalnya apalagi yang biasanya komoditi-komoditi yang dari petani, itu coklat juga sama ya. Nah, ketika dibiayai oleh bank, jaminannya apa? Ya cengkeh tadi yang dibeli itu atau coklat yang dibeli dari petani itu jadi jaminan. Nanti begitu itu dijual, perlahan dibayar kembali. Seperti itu. Ini biasanya di komoditi-komoditi yang dibeli perusahaan harus dalam bentuk jumlah banyak kalau panen gitu ya. Kemudian juga dibayar dengan cash ya kepada si petani atau si pemasoknya ya. Nggak bisa dikasih jangka waktu. Kalau petani kan nggak bisa tuh pakai N30 gitu, nggak ada itu istilah kayak gitu. Ya kalau mungkin yang orang tuanya juga memiliki lahan gitu ya, memiliki lahan pasti juga nggak ada sama transaksi di level memiliki kebun pakai N30 gitu, 30 hari baru dibayar, nggak ada itu. Ya semuanya pakainya cash ya. Nah, apalagi yang lain ya, misalnya diambil dari petani juga tembakau misalnya tuh, ya. Saya pernah ke Kediri itu, ini perusahaan gudang garam. Dia ngambil tembakau dari Temanggung Wonosobo ya, terus dari Madura, dari beberapa daerah ya, beberapa daerah dibeli, itu belinya cash. Ya, jadi kebayangkan berapa dana harus disediakan. Akhirnya ya minjem dari bank. Jaminannya apa ya tembakau itu? Jaminannya. Oke. Kalau yang lain-lain, kalau kita beli impor kan ada LC ya. Tahu LC kan?
Kalau LC kan nanti dibayar kredit, itu nggak perlu cash, bank yang bayar duluan, nanti kita tinggal bayar ke bank. Tapi kalau di dalam pembelian komoditi tertentu seperti itu. Itu Kang Aan, Mbak Eka ya. Oke, ada lagi yang lain? Jelas ya Kang Aan ya? Ya jelas Pak, terima kasih banyak Pak. Ada nggak kelompok lain yang mau menambahkan terkait program kerja auditnya? Coba yang kelompok 6 dinaikin ya, dari nomor 1. Ini ceritanya lagi di luar angkasa ya, auditnya ya. Background-nya stars. Bintang. Gimana kelompok lain? Ada? Informasi udah dibaca semua kan ya? Kelompok 2? Kelompok 2 siapa nih? Ya Pak. Gimana? Oh Mas Ilyas ya, kelompok 2 ya? Ya, kalau untuk Ya, kelompok 2, prosedur auditnya kurang lebih sama. Namun kami ada tambahan untuk weakness-nya Pak, dalam pengendalian internal seperti kelompok 1. Tapi berbeda sedikit isinya Pak, seperti itu. Apa yang berbedanya? Perbedaannya ada penerimaan dan pembelian berada dalam satu departemen, Pak. Sama petugas persediaan mencatat master file persediaan. Ditayangin bisa, Mas Ilyas? Oh iya, Pak. Izin share screen. Seperti ini, Pak. Jadi ada weakness, ada financial error, sama prosedur substantif yang dilakukan dalam menangani kelemahan tersebut. Oke, cuma 3. Ada lagi yang lain ya? Iya, 3, Pak. 3 ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Kelompok 3? Kurang lebih sama, Pak, sama kelompok 6. Kelompok 4 udah tadi ya? Presentasi ya? Udah disajikan tadi ya? Ya udah, Pak. Kelompok 5? Dari kelompok 5 sama kayak kelompok 4, Pak, ada weakness-nya juga, sama untuk format prosedur auditnya juga mirip-mirip kayak kelompok 4. Sama ya. Sebenarnya kalau persediaan, oke ya, kalau ada. Balik lagi ke kelompok berapa tadi? Kelompok 6 ya. Disajikan aja ininya. Kita bahas satu persatu aja deh. Sedikit ini ya.
Oke. Sebenarnya kalau persediaan itu udah baca ERS juga kan ya teman-teman ya? Itu cuma 4 hal yang dilihat ya. Apa namanya? Ini prosedur audit, oke. Ada 4 hal paling utama tuh biasanya kalau ngomong persediaan. Apa yang paling utama? Kelompok 6. Kalau kita ngomong persediaan. Halo, halo. Kelompok 6. Tadi Mbak Eka ya? Keberadaan nih, Pak. Ya, betul. Tadi siapa yang jawab? Saya, Pak. Serina, Pak. Oh, Mbak Serina ya, Mbak Serina. Makasih. Jadi asersinya apa tuh? Kalian? Asersinya? Existence dan occurrence. Ya, existence ya, keberadaan ya. Jadi kalau kita bicara audit persediaan itu fokusnya lebih banyak nanti terkait dengan keberadaan persediaan tersebut ya. Apakah yang ada di catatan itu ya benar-benar emang ada barangnya ya, seperti itu. Jadi kita bicara lebih banyak fokus nanti di existence ya atau occurrence ya. Nah, ini yang nanti prosedurnya bisa macam-macam kan ya. Mulai dari pencatatannya terus kita tarik ke fisiknya seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya dokumentasi ya, dokumen-dokumennya. Terus yang apa namanya, yang penting juga, nah ini nih ya, saya nggak tahu, coba saya ingin lihat, masih ingat nggak kalau kita ngomong persediaan itu ada apa aja? Halo, halo. Persediaan bahan baku, terus Work in process. Barang jadi. Barang jadi, ya kan? Yang perlu kita concern tuh yang di mana? Barang jadi. Available for sale ya, Pak? Iya, itu karena ada apa di situ? Karena ada COGS. Iya, di dalam persediaan itu, ya, kan setelah diproses ya, Apple Blossom ini kan seperti jadi kayak industri ya, dia mengolah bahan baku ya, kemudian menjadi kolon ya, minyak wangi ya bahasa ini ya, parfum ya, dari bahan baku diolah ya. Nah itu apa yang jadi concern ketika kita bicara barang jadinya? Harga per unit. Ya, harga per unit itu terdiri dari DL, DM, dan FOH. Iya, alokasinya kan ya. Iya, Pak. Ada harga pokok, Pak. Harga pokok dan marginnya, Pak. Profit marginnya. Kini kita masih bicara persediaan ya. Jadi karena ada persediaan bahan baku yang dibeli ya, kemudian dalam proses, kemudian barang jadi ya, persediaan barang jadi. Tadi Apple Blossom ada seperti itu nggak? Pada saya deh. Kita diskusi aja. Kelompok 6. Persediaannya langsung ada seperti itu atau gimana? Izin menjawab, Pak. Kalau menurut kelompok 3, si Apple Blossom ini dia nggak punya barang jadi, barang apa sih? Yang bahan baku WIP sama satu lagi itu barang jadi, karena di halaman
127 itu dia bilang Apple Blossom itu dia itu adalah distributor, Pak. Jadi dia bukan membuat produk itu, melainkan dia hanya merepages, apa sih? Mempacking. Iya, mempacking doang, Pak, dan kemudian didistribusikan kembali. Oh, maaf, Pak, kami kelompok 2, Pak. Oh, kelompok 2. Kelompok 6 gimana yang presentasi nih? Saya nanya ke kelompok 6 sebenarnya. Mbak Eka, tadi siapa lagi? Mbak Serina ya? Kelompok 6. Terus yang ayo dibaca nggak buku ini? Kayaknya Mbak Siska yang telat ya nih bacanya nih. Maaf Pak, kurang gak membaca yang halaman 127 Pak. Jadi sama dengan Mbak Siska pendapatnya? Iya Pak. Oke, makasih nih kelompok. Siapa tadi Mbak Siska kelompok berapa? Kelompok 3? Kenapa, Pak? Kelompok berapa tadi? Dari kelompok berapa Mbak Siska? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Oke, makasih. Ini berarti ada yang baca juga. Saya ngetes. Oke, makasih. Saya selalu bilang, tolong dibaca ya. Jadi informasi ini kan dia wholesale distributor, cuma di packaging aja ya diganti. Jadi dia ngambil dari vendor, kemudian barang itu di package ya, dikasih packaging lagi. Ya. Tidak ada proses nggak Mbak Siska? Ada Pak, tapi cuma proses repackage, mengepak kembali Pak. Ganti bungkusnya, dikasih bungkus saja, dikasih merek lah, dikasih merek Apple Blossom ya, di apa di ininya di parfumnya ya, di kolonnya. Jadi itu yang dilakukan oleh si Apple Blossom ya. Jadi nggak ada, makanya tadi proses yang paling utamanya itu ya hanya melakukan packaging. Tidak ada apa namanya proses produksi ya, yang tadi menambah labor segala macam, masih sangat sederhana sekali ya. Tidak ada overhead, ada tapi mungkin tidak dimasukkan dalam proses produksi. Jadi pengujiannya sebenarnya lebih mudah nih ya. Tadi saya menyampaikan itu untuk memberikan gambaran ya bahwa kalau kita persediaan nanti yang paling rumit itu ketika alokasi biaya di cost accounting-nya. Ya. Misalnya dia ada proses produksi yang tadi ya ada persediaan bahan baku, ada persediaan dalam barang dalam proses, sama persediaan barang jadi. Kalau ini langsung di nggak ada ini ya, jadi kalau dia hanya wholesale ya distributor ini nggak ada yang terlalu spesifik ya. Itu yang jadi lebih banyak nanti kita fokus pertama itu terkait dengan keberadaan ya, dengan stok opnam segala macamnya, kedua terkait dokumen-dokumen ya, ketiga terkait dengan unitnya, unit cost-nya ya, seperti itu. Oke, itu yang perlu kita perhatikan kalau kita bicara terkait dengan apa namanya persediaan. Terkait ininya, apa metodenya, ada komen nggak? Metodenya kan dia gimana? Ada yang mau jelasin? Yang kemarin pertemuan sebelumnya pernah kita bahas terkait dengan akun payable.
metode FIFO, Pak. Iya, terus tapi di akhir tahun gimana? Beban lebihnya dibebankan ke COGS, Pak. Suaranya nggak jelas ya? Gimana? Kalau ada perbedaan di antara fisik sama catatan dibebankan ke COGS, Pak. Iya. Kalau dari situ, kira-kira apa tuh langkah prosedurnya tuh? Itu kan perpetual ya. Jadi ketika di akhir tahun dihitung lagi, dia melakukan stop opnam, ya. Apa yang harus dipastikan? Jumlahnya, Pak. Di langkah ini udah tertuang belum terkait metode yang mereka lakukan ini? Jadi pakai FIFO, tapi di akhir itu pakai perpetual, dihitung ulang, selisihnya langsung dimasukkan ke COGS. Ada nggak untuk memastikan kebenarannya? Kalau yang terakhir itu kan ada metode ya, coba di bawah. Terakhir tadi nomor berapa? Ini kan masih di ini ya, presentation ya, catatan laporan keuangan. Gimana kelompok 6 atau kelompok yang lain? Ada komen? Kira-kira prosedur audit apa yang harus kita lakukan untuk memastikan metodenya, penghitungannya? Yang nomor 1, 2, bukan Pak. Yang uji fisik dan observasi dilakukan dengan sampling dan vouching catatan inventory ke bukti uji fisik. Jadi kan gini, ini akan relevan ketika ini udah ini juga sih, udah agak pas ya. Tapi kan gini, perusahaan ini sebenarnya tiap akhir tahun udah melakukan penghitungan loh, ya kan? Sudah melakukan stop opnam. Nah, sebenarnya itu kalau bagi auditor, ya, itu lebih memudahkan. Ya, mereka nggak perlu terlalu fokus dengan stop opnamnya. Ya, mungkin sampelnya lebih kecil, ya satu itu. Mereka lebih fokus bagaimana memastikan penghitungannya udah benar atau tidak kan, seperti itu kan? Jadi bukan uji fisiknya lagi, tapi bagaimana memastikan perpetual metode yang akhir tahun itu, perhitungan akhir tahun itu sudah dilakukan dengan benar. Ada nggak di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada sebetulnya, Pak. Mbak Eka, Mbak Serina. Kalau nggak salah tuh 9. Nggak, 9. Rekalkulasi, Pak. Jadi gini, rekalkulasi itu apa? Rekalkulasi kan menghitung ulang ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kita ingin memastikan nih terkait dengan, coba dibuka di Errands tuh. Seingat saya tuh ada kalau kita ingin memastikan terkait dengan apa namanya perhitungan fisik persediaan ya. Jadi ada pengendaliannya. Coba buka di Errands. Di Errands ada tuh, kalau salah seingat saya. Misalnya terkait instruksinya, terus siapa yang melakukan penghitungan, ada supervisi dalam perhitungan, ya kan, terus ada rekonsiliasinya, ya, terus juga ada kontrol per inventory ya, ada teksnya gitu, ada tagnya, ya. Atau ada
Jadi di dokumen perhitungannya tuh ada nomor-nomor unik kah, ada tag-nya atau ada sheet-nya seperti itu ya. Apalagi ya? Saya ingat ya. Dibaca nggak RC? Nah, hal seperti itu, ini kan penting nih, karena kalau misalnya perusahaan tidak melakukan tidak FIFO tapi tidak pakai perpetual, ya mungkin nggak akan ini. Kita fokus di perhitungan kita, tapi karena ini perusahaan sudah melakukan perhitungan, kita harus fokus ini. Kalau nggak salah di RC dibahas tersendiri ya, bagaimana kita memastikan kalau si auditi melakukan perhitungan, melakukan stock of name. Jadi mungkin langkahnya bukan rekalkulasi, tapi memastikan prosedur-prosedur itu dijalankan. Ya, memastikan misalnya instruksi kapan dilakukan perhitungannya, ya kan. Kemudian kedua, saya ingatan aja nih semester lalu kalau salah. Apa namanya? Yang melakukan perhitungan tadi kan sebenarnya dari risiko ya. Yang melakukan perhitungan itu orang yang independen, ya. Ada supervisi dari pihak yang independen juga, ya kan seperti itu. Ya. Kemudian perhitungan itu bisa ditrasir, ya kertas kerjanya bisa ditrasir ke mana ininya. Lebih ke arah situ sih. Kalau ini kan regulasi nilai inventory secara keseluruhan ya. Gitu kelompok atau dari kelompok lain ada tanggapan terkait yang halaman 100 berapa 27 ya? Yang dia menyatakan pekan lalu kita bahas tuh. Ya. Melakukan perhitungan di akhir tahun. Terus dari sini ada lagi ya yang jadi perhatian. Halo. Coba diingat-ingat di awal-awal tuh kegiatan usaha si Apple Blossom gimana dalam proses penjualannya. Ada yang mau komen? Halo. Dari kelompok 4 ingin ya, silakan. Jadi di bagian pembelian dan bagian penerimaan itu berada pada departemen yang sama. Enggak, ini terkait dengan ini. Apa proses penjualannya dia. Yang di awal sekali pernah dibaca. Terkait Apple Blossom. Di halaman berapa coba? Kita sambil ingat-ingat dulu pernah dibahas terkait sales-nya itu. Ini soalnya emang scan ini sih ya, scan picture ya, nggak bisa kita search, nggak bisa kita ini. Ada yang masih ingat nggak? Terkait proses penjualannya si Apple Blossom.
Halo, halo. Si Apple Blossom itu sistemnya apa? Jual putus atau konsinyasi? Kita dulu deh. Ada yang mau komen? Bukan konsinyasi ya, Pak? Coba dibaca, ayo. Bilang dibuat pointer-pointer. Karena gini, saya ingin aja ya, kalau misalnya dia konsinyasi, apa namanya, nomor 7 itu relevan gitu. Tapi kalau ternyata tidak dia jual putus ya, berarti nggak ada. 7 itu perlu nggak tuh? Yang kelompok 6 nih, yang nomor 7. Gimana? Kelompok 6 dulu deh, saya tanya. Ini kan ada nomor 7 ya, review persediaan sesuai konsinyasi.
Ada penjualan konsinyasi nggak? Nggak ada, Pak. Kita nggak ada, Pak, sesuai konsinyasi. Kita nulis prosedur audit yang nomor 7 biar persediaan konsinyasi tidak tercatat, gitu, Pak. Gimana? Jadi jualnya kan jual biasa ya? Iya. Beli juga beli biasa ya, karena ya mungkin nggak ada konsinyasi kalau pembeliannya kan, karena kan diproses langsung di packaging dijual. Ya. Karena gini, saya nanya ini ya, dia ini wholesale ya, wholesale distributor, nanti dijual di retail, ya di toko-toko di mana segala macam di store ya, di store. Kalau di situ disampaikan ya di toko-toko di berbagai daerah gitu. Ya. Nah, itu perlu dipastikan. Biasanya kalau dari distributor ke retail, yang sering apa? Jual putus atau konsinyasi? Jual putus ya, Pak. Saya ambil contoh gini deh ya, misalnya produsen barang ya, itu jadi gini, kalau dari wholesale distributor ke retail itu ada 2 metode biasanya ya. Saya ambil contoh kayak misalnya gini, kayak Transmart, apalagi dulu Carrefour ya, Giant, itu mereka punya barangnya nggak? Enggak, Pak. Apa artinya? Konsinyasi kan? Tapi kalau toko-toko yang lebih kecil, mereka bisa kayak gitu, konsinyasi. Nggak bisa, mereka harus beli putus, ya kan? Makanya tadi saya minta tolong dibaca dari awal, dipastikan ada nggak konsinyasi sebenarnya. Sebelum kita masukkan langkah untuk mengecek adanya konsinyasi. Ya. Karena memang kalau kita bicara distributor, isu utama itu terkait dengan konsinyasi. Ya, penilaiannya. Benar nggak nih? Ya. Karena konsinyasi itu udah dicatat sebagai penjualan atau tidak? Ini AKM nih. Consignor, Belum dihitung, konsinyasi. Ya, Mbak Ina. Gimana? Tadi siapa? Kalau pas AKM itu pas barang konsinyasi itu nggak dihitung sebagai sales. Paling nanti dapat fee dari konsinyernya gitu, Pak. Jadi barang konsinyasi itu belum dicatat sebagai penjualan. Makanya dia itu biasanya nanti dilaporkan setelah dari retailernya melaporkan. Misalnya kayak di kita gitu. Yang gampang tuh Unilever. Kalau di sini ada yang ngambil Unilever nggak sebagai sampel laporan auditnya? Nggak ada ya. Atau ngambil produsen-produsen ini deh, consumer goods ya. Itu nanti di persediaan tuh hati-hati tuh baca persediaan. Ya, ada persediaan yang ini bahan jadi, ada persediaan konsinyasi. Artinya apa? Persediaan itu ada di toko-toko tuh, di supermarket segala macam. Ya, dia begitu terjual baru langsung diakui sebagai terjualnya kapan? Nah, di sini nih menarik nih. Konsinyasi itu kan laporan penjualan nih ikutin laporan dari toko kan? Kira-kira ada apa di situ? Isu utamanya.
Komentar ya? Di AKM nggak dijelasin. Oh, AKM lebih banyak ke ini sih ya. Jurnal, ke ininya, treatment Izin accounting-nya menjawab, ya. Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Fikri, Pak. Fikri, silakan, Pak. Isu utamanya itu lebih ke arah barang tersebut itu apakah memastikan barang tersebut itu konsinyasi atau milik perusahaan itu sendiri, Pak. Ya, itu satu. Yang paling utamanya apa? Terkait dengan apa? Kalau di waktu di AKM ada apa kan kita bahas tuh di akuntansi keuangan menengah ya. Yang paling utama tuh apa? Masalah apa tuh? Saya atau ya dosen AKM siapa? Kalau saya sih biasanya pakai ini. Kita ada beberapa hal yang kita lihat di AKM kan. Yang paling utama itu adalah apa? Recognition kan. Kalau masalah accounting selalu kan. Kapan itu diakui? Ya. Persediaan konsinyasi kapan itu diakui sebagai penjualan? Ya. Makanya di akhir tahun itu selalu ada, kalau konsinyasi itu, ini jadi belajar ini ya. Ada rekonsiliasi itu. Ya, kenapa? Karena bisa jadi si tokonya melaporkan lewat 31 kan. Jadi melapor kapan diakui sebagai penjualan. Makanya ada rekonsiliasi. Nah, isu konsinyasi itu banyak, panjang dampak ke prosedur auditnya. Ya, ini kalian kelompok 6 ya. Ada lagi yang memasukkan konsinyasi? Siapa lagi? Kelompok lain lagi ya? Ada yang masukin konsinyasi siapa aja? Mereview persediaan konsinyasi. Jadi gini, kalau kita memeriksa persediaan konsinyasi itu banyak hal yang kita lihat ya. Itu di AKM jelas, terutama terkait pengakuan kapan penjualan dilakukan. Kan kalau misalnya sampai akhir, taruhlah laporan dari tokonya baru Januari kita terima, ya kan? Padahal sudah dijual bulan Desember, itu harus diakui. Ya. Tuh. Makanya kan nomor 7 ini implikasi ke prosedur auditnya banyak. Ya, pertama terkait pengakuan, ada rekonsiliasi segala macam seperti itu. Makanya tadi saya menanyakan, baca dari awal, dipastikan dulu nih, ya, Apple Blossom ada yang konsinyasi atau tidak. Tapi kalau baca dari awal, itu dia pakai, selalu kan ada ini ya, ada apa, purchase order, sales order segala macam. Jadi bukannya menaruh barang, tapi selalu ada pesanan. Ya. Ada pesanan dari toko-toko, dari retailernya terkait dengan produk Apple Blossom. Ya. Pertanyaannya, nomor 7 masih relevan nggak? Mbak Eka, Mbak Sherina, kelompok 6 ya? Atau mungkin ada argumen, silakan. Saya sih tidak mengatakan benar atau salah ya. Kita di sini lebih ke, sama kayak ngomong accounting. Accounting itu is an art ya. Masih ingat nggak? Atau tingkat 1, definisi accounting apa? Gimana? Kelompok 6? Mungkin argumentasinya memasukkan konsinyasi. Oh ya, Mbak Indah, tolong di-capture ya, biar nanti bisa. Terus yang kedua, tolong teman-teman, absensi, cek ya. Presensi masih banyak yang belum isi ini. Halo Pak dan teman-teman. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 juga sebenarnya memasukkan yang nomor 7 Pak, yaitu mengenai konsinyasi, yaitu pereviewan konsinyasi yang di bagian prosedur auditnya. Kenapa kami lakukan itu? Karena kami beranggapan
inventory emang nature-nya ataupun yang harus kita perhatikan juga termasuk masalah konsinyasi ini, Pak. Tapi ternyata kalau kita baca lagi, udah dipastikan kalau si Apple Blossom ini tidak akan ataupun tidak menjual barang konsinyasi. Jadi emang lebih baiknya jika prosedur audit masalah konsinyasi dihilangkan aja. Tapi kalau kita lihat secara umum memang nature-nya inventory bahas konsinyasi. Jadi itu alasan kami untuk memasukkan sebelumnya, Pak. Ya. Terima kasih. Kevin, kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Oh, kelompok 2. Ya, makasih. Dari kelompok 2 ya. Jadi gitu, saya sering menyampaikan ya, dalam audit program sebaiknya kan saya sering ulang-ulang ya, kita fokus pada area-area yang memang jadi perhatian ya, karena waktu kita terbatas ya, dan tidak hanya yang dikerjakan, tidak hanya inventory kan, ada hampir semua kita kerjakan. Oke ya, itu satu. Sebelum beralih ke yang lain, ada lagi yang dari kelompok lain? Sebelum kita beralih ke soal berikutnya. Saya ini ya, memang sih kalau di bukunya Apple Blossom itu nggak ada format ya, beda dengan buku Sukrisno Agus ya, langsung ngasih format. Tapi saya menyarankan kita membiasakan mengerjakan sesuatu itu pakai format. Ya, jadi saya itu dari lulus Ajun ya tahun 92 itu langsung audit ya. Dari awal saya terbiasa udah pakai format. Kalau dulu tuh kertas kerja kami itu udah di print out gitu, dicetak, jadi kita tinggal ngisi di situ aja, enak gitu. Ya. Kalau sekarang kan udah era, terus dulu tuh ya 92 jangan dibayangin, PC juga masih terbatas, notebook belum ada tuh zaman dulu tuh. Notebook tuh baru mulai ada tahun 95 atau 96, itu pun masih terbatas ya. Sekarang tuh udah banyak. Jadi sekarang itu mungkin kami di Itchen itu udah nggak pernah nyetak lagi tuh kertas kerja maupun program kerja audit yang template-nya itu udah nggak pernah dicetak lagi. Jadi udah. Tapi biasakan seperti itu karena ketika bicara evidence, bukti, ya kan program kerja audit itu termasuk evidence loh. Jangan cuma dibilang itu dokumen perencanaan ya, tapi itu bukti terkait dengan nanti engagement ya, bukti penugasan. Jadi saya sering cerita ya, kalau misalnya nanti ada resiko di kemudian hari, oh ternyata ada fraud ini terkait dengan inventory atau terkait dengan penjualan. Yang pertama dicek apa? Bukan bukti audit penjualan ya, program kerja dilihat dulu. Benar, masuk nggak ke situ gitu, masuk ke area situ nggak? Kalau ternyata masuk, wah, baru dicek ke kertas kerjanya, ya kan? Seperti itu. Kalau memang tidak tercover, kertas kerja pasti nggak ada seperti itu. Ya. Ini untuk melindungi kita juga sebenarnya terkait coverage ya, ruang lingkup. Jadi tolong biasakan pakai format ya. Kalau di Apple Blossom tuh nggak ada formatnya, ya. Saya dari kemarin memang, tapi kalau dari saya selalu menyarankan kita pakai format lah ya. Tadi kelompok 4 sudah mencontohkan bagus itu ya. Jadi ada tujuan umum, tujuan khusus, selalu seperti itu ya. Kita biasakan membuat segala sesuatu itu, terus juga kemudian ada yang siapa yang mengerjakan ya, referensinya apa, seperti itu. Oke. Sebelum pindah tugas berikutnya ke yang kedua, ada pertanyaan atau tanggapan atau kita ada bantahan, kita diskusi. Ya. Tolong presensinya ya. Diisi.
ada, kita lanjut ke tugas keduanya ya. Tugas keduanya kelompok berapa nih? Kelompok 2 udah ya? Belum? Belum, Pak. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 ini siapa nih? Ilyas sama Kevin ya? Saya ingat Iya, Pak. Ilyas aja. Oke, silakan. Silakan, kelompok 2. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Izin share screen, Pak. Silakan. Apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah, Sis. Udah. Oke teman-teman, baik. Sekarang kita bahas mengenai kertas kerjanya dulu ya teman-teman. Jadi yang pertama kita masuk dulu yang ke bagian perhitungan fisiknya dulu sis, yang dari supporting schedule-nya. Jangan yang ini, yang bawah lagi. Yang perhitungan fisik. Nah iya. Yang kedua. Nah teman-teman, kalau teman-teman baca nih di buku nih halaman halaman 191 ada tuh kan yang CA2 by auditor, di mana dia udah ngasih tahu kalau ternyata dia udah melakukan perhitungan fisik nih. Nah, penjelasan mengenai perhitungan fisiknya itu bisa teman-teman lihat di halaman 129. Katanya dia bakalan ngelaksanain perhitungan fisik pada saat semua persediaan itu udah dikirimkan gitu. Nah, terus teman-teman, setelah cara kita untuk menentukan apakah perhitungan fisiknya ini benar atau salah dengan perbandingan dari catatannya itu, kita bisa menggunakan data dari C1 yang udah dibuat oleh audit itu. Nah, caranya itu gimana? Yaitu kita lihat nih, berapa sih terakhir jumlah cases ataupun jumlah kotak yang ada di catatannya si perusahaan, terus kita kalikan sama 24, yaitu di mana dikasih tahu di awal kalau dalam satu cases itu, dalam satu kotak itu terdapat 24 botol gitu kan. Nah, terus setelah itu kita kalikan lagi sama size-nya, ukuran botolnya itu, size ounce-nya. Nah, nanti hasilnya itu kita bandingkan sama si perhitungan fisik yang udah dibuat oleh si audit tadi yang C2. Nah, teman-teman,
pasti teman-teman mikir kenapa kita cuma mindahin aja nih dari C2 ke catatan kita gitu kan ya. Kenapa kita percaya aja gitu. Nah, sebenarnya bukan kayak gitu konsepnya teman-teman. Kita mindahkan tanpa melakukan perhitungan ulang perhitungan fisiknya ini karena emang di halaman 129 itu udah dikasih tahu kalau kita dikasih tanggung jawab nih juga waktu saat perhitungan fisik. Bisa dibaca nih paragraf pertama, katanya pada Januari 1 saat klien melakukan perhitungan fisik, kita ikut juga untuk mengobservasinya. Jadi dengan kesimpulan itu, dengan keterangan ini dikasih tahu kalau perhitungan fisik itu udah sesuai sama kita gitu. Jadi dari auditornya tidak ada masalah mengenai perhitungan fisik. Nah, setelah dilakukan perhitungan melalui perbandingan C1 dengan C2, dari kelompok 2 tidak menemukan perbedaan antara catatan klien dengan perhitungan fisik yang dilakukan. Nah, kita ambil satu contoh aja ya teman-teman ya, yang L940 yaitu skin tone lotion. Bisa dilihat nih di C1 Siska, bisa dilihat yang di C1-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di C1 ini, skin tone lotion yang L940 dikasih tahu kalau terdapat 615 cases kan. Nah, itu kita kalikan sama 24. Nanti hasilnya 14.060. Kenapa dikalikan 24 tadi? Yang kayak tadi teman-teman, kalau diketahui kalau dalam satu cases itu terdapat 24 botol gitu. Nah, sedangkan satu botolnya itu berukuran 8 ons. Jadi kita kalikan 8, hasilnya yang di bawah sis, di perhitungan auditornya. Nanti hasilnya sebesar 118.080. Jadi tidak ada perbedaan nih antara C1 dan C2. Begitu juga cara untuk membandingkan seluruh inventory yang dimiliki oleh si Apple Blossom ini, teman-teman. Nah, untuk perhitungan fisik dicukupkan sampai di sini. Lanjut ke supporting schedule berikutnya. Baik teman-teman, selanjutnya akan dibahas mengenai perhitungan akurasi dari perhitungan fisik yang tadi. Kan tadi kan Kevin udah jelasin tentang perhitungan fisik yang dari schedule C2 nih. Nah, selanjutnya itu kan si auditi kan ngasih catatan mengenai laporan inventorinya berdasarkan perhitungan mereka di pencatatannya, yaitu C1 yang bisa dilihat dari halaman 149 sama 150. Nah, di sini itu kan kita pindahin dulu nih semua pencatatannya si auditi ke Excel. Ini kan semuanya berdasarkan auditi. Terus kita sekarang mau melakukan yang namanya itu akurasi perhitungan harganya. Kan tadi kan unitnya udah dihitung kembali melalui yang C2. Semuanya kan sama. Number of total ounce-nya. Semuanya sama tuh, jadi nggak ada perbedaan. Tapi sekarang kita mau melakukan perhitungan yang dari cost-nya sendiri. Ini kan cost yang dikasih sama auditi. Nah, tugas kita adalah mencari mana aja nih cost-nya ini. Dari harga per ounce-nya ini yang salah. Kembali lagi, kan kita menggunakan metode FIFO. Ya, metode FIFO yaitu first in first out, di mana berarti total unit yang ada di sini itu adalah belanja yang terakhir kita, dan itu kita membutuhkan yang namanya yang dikasih exhibit 5 dari cash voucher. Dari sini kita bisa menentukan harga per ounce-nya si barang-barang ini semuanya gitu. Nah, pertama
Kalau misalnya ditampilin Excel-nya, nggak apa-apa kali ya, Pak? Silakan, Mbak siapa nih? Siska ya? Siska, Pak. Tunggu ya, Pak. Ya, silakan, silakan. Nah, udah kelihatan belum teman-teman? Udah, Sis. Oke. Ya, yang pertama ini kan di sini kelompok kami buat ini ya, ngambil dari yang cash voucher-nya dulu untuk ngecek harga-harga harga terakhir dari si barang tersebut. Nah, ini kan kita kan ada sekitar 21 apa 18 barang gitu ya. Nah, ini kita semuanya itu ngeceknya dari si cash voucher dari per 12 per bulan Desember sampai tanggal 1 Januari kayak gitu ya. Nah, kemudian yang pertama itu ada si A601 lemon. Kita cek nih, kita cek di cash voucher pembelian terakhirnya itu kapan. Nah, itu ada pembelian terakhirnya si A601 lemon ini di bulan 12 di bulan 12 dengan urutan transaksi ke-35 yang ini nih. Nah, di sini itu A601 lemon ini harganya kan 110,80 ya kan. Nah, tapi baca lagi nih di bawahnya itu yang waktu dia untuk membeli si A601 atau voucher 1235 itu ada nih dikasih frag in-nya itu sebesar 4 per ons. Istilahnya berarti satu harga dari si cost per unit itu ditambahin sama $4 ini. Jadi kan ini harga per case-nya jadi harga per case-nya jadi 110,8 ditambah sama 4 ons. 4 per case gitu ya. Nah, berarti kan di pembelian terakhir kan ada di pembelian terakhir kan katanya kan dia belinya 100 quantity. Nah, tapi di pencatatan kita kan dia ada sebanyak 321 kan si A601 lemon ini. Berarti di bulan-bulan yang lalu itu ada pembelian sebanyak 221. Yang mau kita cek itu kan harga terakhirnya nih. Benar nggak pencatatannya itu pencatatan harga terakhirnya itu udah benar 2,6 belum? Karena yang dilaporkan sama si auditi itu harga cost per unitnya itu 2,6. Nah, kita cek nih, ternyata salah gitu kan. Jadi harga cost per unitnya si A601 ini untuk pembelian terakhir atau 100 dari 100 unit pembelian terakhir itu harganya per unit itu sebesar 2,39 gitu ya. Nah, cara nyarinya dari mana nih? Dari cost per case kan 114,8. Nah, satu case itu kalau nggak salah di halaman 127 dijelasin tuh kalau satu case terdiri dari 24 apa ya namanya? 24 unit dan satu unit itu dia itu apa ya namanya? 2 ounce gitu loh. Satu unit itu 2 ounce gitu. Nah, berarti kita kan mau mencari cost per unit. Cost per unit dari A601 lemon ini itu kan per ounce. Berarti kita harus bagikan harga cost per case-nya dibagi 24 sama dibagi 2. Dapatlah harganya itu sebenarnya 2,39 sekian. Berarti si auditi kita, si klien itu melaporkan terlalu tinggi inventorinya gitu ya. Kesimpulannya di situ. Karena dia melaporkan cost per unit itu 2,61 untuk 100 inventory terakhir.
Nah, padahal harganya itu 2,3 gitu. Nah, begitu untuk seterusnya, untuk yang ini inventory yang lain ini gitu ya. Cara ngeceknya. Ini kan banyak ya, jadi nggak mungkin dijelasin satu-satu. Terus kami hanya mau jelasin yang mana aja yang kelompok kami temukan kesalahannya kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada L61 moisturizing. Di sini kita bisa lihat pembelian terakhir L61 moisturizing itu kapan sih gitu kan. Nah, kita lihat nih dari quest voucher-nya. Cari mana nih ya? Tunggu ya. L612. Nah, di sini nih pembelian terakhirnya itu ada di bulan 3 transaksi ke-9. Di sini yang L61 moisturizing lotion ada sebanyak 200 quantity. Harganya 86,40 gitu kan. Nah, kita lihat tapi apa ya namanya? Kenapa ini nggak ditambah 4? Kan yang tadi kan ditambah 4 tuh yang di atas kan. Kenapa ini nggak ditambah 4? Karena nggak ada transaksi berikutnya yang mengatakan kalau si harganya si moisturizing lotion atau yang voucher 309 ini ada break in yang nggak ada dikatakan seperti itu. Makanya kita nggak tambah sama 4. Nah, terus berarti kan harga persatuannya L61 moisturizing ini untuk inventory terakhir itu 86,40 ya kan. Nah, kita cari apa cost per unitnya. Cost per unitnya ini hanya dibagi 24. Karena apa? Karena satuan dari moisturizing itu bottle, bukan ounce. Jadi, si moisturizing ini ada sebanyak 200 case. 200 case dan itu apa namanya? Cost apa? Satu case itu kan terdiri dari 24 unit ya kan. Dan sebenarnya si moisturizing ini tuh dia itu ada 8 ounce, tapi cost per unitnya dia itu kan kalau kita lihat dari prior laporan keuangan yang lalu itu dia itu per bottle. Nah, jadinya kita nggak bagikan sama per 8-nya karena ini ya cost per unitnya itu per apa dulu gitu ya. Nah, ketemulah kalau untuk inventory terakhir yang 200 unit ini itu hanya harganya itu sebenarnya 3,6. Nah, sedangkan si klien kita nyatatnya itu terlalu kecil. Dia bukan. Udah nyatatnya itu udah pas, tapi untuk semua inventory L61 moisturizing dia catat 3,6, terlalu tinggi semuanya gitu. Nah, untuk itu kita perlu cari nih L61 moisturizing ini kan pembelian terakhirnya doang itu hanya 200 dan itu harganya 3,6. Berarti 620-nya itu berapa sih harga per cost per unitnya gitu. Nah, di sini kan kita nggak ada nih, nggak bisa lihat dari cash voucher kan. Berarti kita lihat dari laporan tahun lalu itu ada laporan tahun lalu auditi. Kalau nggak salah kan dia lakukan yang namanya pengecekan fisik juga kan. Nah, itu kalau kita lihat di priornya itu harganya itu 3 per bottle gitu. Aku tampilin aja lah ya. Udah lihat belum Excel-nya yang untuk prior? Apa masih sama tampilannya? Belum sih, masih loading kayaknya. Masih loading. aku copy aja apa ya? Tunggu ya. Nah, ini nih yang aku bilang itu, ini kan laporan untuk 12/31/02. Yang istilahnya kan itu kan akhir tahun nih. Akhir tahun dari 2002. Kita butuhnya itu inventory terakhir dari si L61 moisturizing ini sebelum yang 200 itu tadi gitu kan. Nah, di sini kita lihat nih ada 740 unit dan itu harganya 3 gitu. Makanya kita pindahlah itu jadi kita dapatlah harga yang 620 tadi. Kita dapat harganya itu berarti
harganya itu per unit itu 3 gitu. Nah, si klien kita ini ngakuinnya terlalu tinggi. Dia ngakuin 820 inventory itu dengan harga 3,6. Oke. Nah, yang kesalahannya kan hanya itu doang nih dari cash voucher. Dari cash voucher, oke. Nah, terus kita kasih nih apa namanya? Adjustment-nya gitu ya. Bukan, pare. Apa sih? Pare. Gitu lah. Terus sisanya yang ini, yang skin tone, yang gitu-gitu itu semuanya kita cari kayak gitu. Nah, berdasarkan kelompok kami, berdasarkan perhitungan kelompok kami, yang lainnya ini itu udah pas. Jadi yang salah berdasarkan cash voucher itu hanya 2, yaitu A601 lemon sama L612 moisturizer. Mereka, si klien mengakui terlalu tinggi untuk kedua inventory ini, gitu ya. Jadi kami mengusulkan jurnal adjusting-nya itu yang pertama adalah CLGS pada inventory sebesar 1008 itu untuk mengakui si A601 lemon yang terlalu tinggi itu tadi. Kan kita kan klien nyatetnya 2,6 padahal harganya itu 2,39 gitu loh. Nah, jadi dikaliin aja nih. Dikaliin 100, kan 100 unit ya. Yang salah tuh kan cuma 100 unit. Pembelian terakhirnya doang nih yang salah. Berarti 100 unit dikali sama 24, tahu ya, 24 itu dari jumlah unitnya, kan 100 case dikali 24 unit, dikali 2 ons, dikali sama harganya. Harga yang diakui si klien itu 2,6, sedangkan yang kita temukan itu 2,39. Ketemulah 1008. Oke. Nah, sedangkan yang kedua kita memberikan adjusting-nya itu untuk moisturizing itu CLGS pada inventory sebesar 8928. Itu yang dihasilkan, yang di perhitungannya itu sebanyak dari 820 total case dikurang 200. Istilahnya gini, yang ini doang, yang salah ini doang. 620 ini dikaliin sama 8 bottle, bukan. 820 ini, 620 dikaliin sama 24 bottle, dikali sama harganya. Selisih harga yang diakuin sama si klien, sama harga yang kita temukan. Ketemulah 8928. Gitu. Nah, kemudian, clear nih ya, di C1. Oke. Teman Kevin mau ngelanjutin nggak ke itu ya, ke lead schedule ya? Lanjutin aja sih, nggak apa-apa. Atau Aul atau Anak atau Ilyas mau ngelanjut nggak? Lanjut kamu dulu aja nggak apa sih? Tadi aku di bagian awal tapi udah di kelompok lain kan, jadi kamu dulu aja nggak apa. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Iya, jadi paham kok. Oke, nah berarti kan udah ketemu nih adjusting-nya atau parenya kan udah ketemu. Yang salah kan hanya 2 dari berdasarkan cash voucher. Tapi ingat kembali teman-teman kalau kita itu ada jurnal penyesuaian waktu accounts payable. Accounts payable itu pertemuan lalu, itu ada jurnal penyesuaian untuk yang si R320. Ini, yang R320. Masih ingat kan ini tuh terkait sama pengakuan accounts payable yang belum diakuin sama si klien kita. Sebanyak 33.400. Tapi jangan dilupakan yang satunya lagi tuh yang 400 yang dari klien. Enggak, aku buka aja. Ini yang kan 33.440 itu kan dari si R320 kan. Nah, yang ini satu lagi nih, yang 400 ini karena kebijakan Fruits dan maka biaya kurir. Kan dia ada biaya kurir ya, ada freight in-nya, makanya dimasukin lah tuh 33.440 ditambah 400 itu untuk mengadjusting si R320 ini. Oke. Ini jurnal tambahannya satu lagi. Tapi ini berdasarkan audit kita yang lalu-lalu. Kalau berdasarkan audit dari cash voucher berdasarkan cash voucher kan cuma 2 tadi tuh. Tapi kalau berdasarkan dari yang lalu kita udah ketemu ada 2 penyesuaian. Nah, kami
memasukkan COGS ke dalam lead schedule dari inventory ini tuh karena menurut kelompok kami COGS ini terkait sama inventory gitu ya. Ini tuh yang 15.840 ini tuh dari receiving log 12. Masih ingat kan yang bagian yang dari sini? Ouch, sorry. Yang ini. Vendor yang fruit juicy yang mengakui apa namanya? Perbedaan saldo perbedaan dari saldo tercatat yang di register saldo dan valuation. Yang cut off ya, teman-teman, yang COGS pada accounts payable 480. Masih ingat kan yang ini tuh yang tunggu ya. Mengakui yang terlalu cepat diakuin. Iya sih? Bukan. Tunggu. Ini apa sih namanya ini? Yang dia udah diterima barangnya, tapi pengakuan utangnya belum. Dan itu inventorinya udah masuk ke perhitungan fisik 31 Desember, sehingga pada tanggal 31 Desember kan si klien udah nyatat itu journal adjusted-nya, tapi kalau utangnya belum diakuin, jadinya COGS pada accounts payable. Kebalik ya, berarti R320 itu emang dia belum ngakuin utangnya, emang dia belum ngakuin perhitungan inventory dan belum ngakuin utangnya. Maaf yang tadi yang ralat ya yang tadi ya. Oke, dah. Habis itu kita masukin nih ke lead schedule-nya nih. Kan berdasarkan pencatatannya si klien, inventory itu terdiri dari per bukunya itu adalah 719.647. Nah, kita kasih penyesuaian itu penyesuaian 33840 itu dari R320 yang belum diakuin sama sekali ditambah sama break in-nya. Gitu. Nah, terus ada nih kreditnya. Kreditnya dari mana aja? Kreditnya dari yang kita sarankan tadi. Yang kita sarankan itu adalah ada dari A601 Lemon dan L6112 moisturizer. Oke. Nah, ketemulah nih per auditnya itu berarti inventorinya ada sebesar 743.551. Dan untuk COGS kan per bukunya itu ada sebesar 1.742.503 dan kita kasih jurnal penyesuaian sebanyak 25.416 itu didapat dari mana aja? Ada yang dari assignment receiving 12 sebanyak 15.480 dan dari jurnal koreksi yang kita kasih terhadap ini yang 1008 sama yang 8928. Ketemulah hasil akhirnya itu 1.767.919.000. Begitu. Dan kesimpulan terakhirnya berarti pencatatan klien itu udah sesuai dengan pembukuannya dan sesuai dengan SAK yang berlaku. Walaupun ada kesalahan tetapi belum dianggap sebagai material. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah dari kelompok 2, Mas Kevin, Mas Ilyas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Cukup, Pak. Ya. Makasih presentasinya, ini detail nih. Semua perhitungannya disajikan. Luar biasa. Dari kelompok lain, ada ini yang berbeda atau menanggapi atau menambahkan, silakan. Oh, sedikit menambahi teman-teman. Jadi ini kan ada pertanyaan, kenapa break in-nya itu ditambahkan ke harga cost-nya. Kalau kita baca di halaman 127 yang ini, the Apple Blossom Cologne Company charge the net cost
itu including related freight. Berarti cost-nya itu termasuk freight, termasuk tax, termasuk diskonnya gitu. Kalau itu ada di relevant information yang internal control gitu ya. Dan kalau ada yang nanya, apakah Fruit Juicy Perfume Company bukan. Oh ya, benar. Fruit Juicy Perfume ini hanya terkait sama pemberian freight in doang. Jawabannya iya. Kalau kita lihat dari cash voucher itu si Fruit Juicy Fruit Scan, salah, aku salah ngomong. Fruit Scan itu, bukan ding, nggak jadi teman-teman. Nah, jadi maksudnya, tunggu, kan ada 3 ya. Jadi kan ada Fruit Juicy Perfume, ada Fruit Scan, ada Flash Freak gitu kan. Nah, yang Flash Freak itu terkait sama tentang pemasukan nilai freight-in-nya doang, kayak gitu. Nah, dia punya 2 distributor utama, yang Fruit Scan sama Fruit Juicy Perfume. Nah, yang satunya lagi kan ada 3 kan, yang Flash Freako. Itu hanya terkait sama biaya kirim. Istilahnya itu kayak JNE kayak gitulah, gitu. Dan itu dimasukkan ke nilai cost-nya itu dikarenakan internal control yang di halaman 127 yang aku bacakan tadi ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih tambahan penjelasannya. Ya, ada kelompok lain gimana? Kelompok 1, kelompok 3, 4, 5, 6. Ada yang berbeda hasilnya? Kelompok 1 sama, Pak. Sama ya. Kelompok 3. Kelompok 3 sama, Pak, hasilnya. Tapi kita yang di schedule 1, di schedule C itu kita nggak memasukkan geogasnya, Pak. Jadi cuma inventory aja. Inventory aja ya. Oke. Hasil akhirnya sama? Hasil akhirnya sama, Pak, yang inventory. Nomor 4 ya? Nomor 4, 5, 6. Untuk kelompok 5 sama, Pak. Kelompok 6 juga sama, Pak. Ya. Ini ngerjainnya bareng-bareng kali ya? Ya, ini makasih lah kepada kelompok 2 ya. Terus makasih untuk Mbak Siska ya. Mbak Siska yang udah presentasinya detail ya. Luar biasa nih. Ini kan gini ya. Ini perusahaannya masih sederhana gitu. Jadi masih gampang gitu ngebayangin untuk ngitung per unitnya segala macamnya masih bisa ya. Tapi kalau udah itemnya bisa ribuan ya, kan ada berapa perusahaan. Saya ambil contoh tadi Unilever aja. Unilever tuh itemnya kira-kira 1.000, 10.000. Ininya jenis inventory, jenis item bukan ini jenis itemnya misalnya. Shampoo aja ada berapa tuh ya. Nah, udah kayak gitu tuh mumet lagi. Satu merek shampoo misalnya apa? Kalau yang produksi Unilever apa tuh? Atau misalnya Lifebuoy sabun aja ada sabun cair, ada sabun ini, sabun cair ada yang sabun apa ya untuk cuci tangan, ada untuk body wash, ukurannya beda-beda, ada ukuran 100 mili, 50 mili, ya kan? Satu itu kan satu item tuh, nanti makin mumet gitu. Ya. Tapi ini apa untuk latihan ya? Kalau di realnya itu kita udah pakai software semua tuh yang gitu-gitu tuh. Ya, udah ngitung memastikannya ya. Apalagi rata-rata udah pakai aplikasi mereka ya.
Tinggal kita tarik aja data, kita cek semua. Sama dibandingin dengan pengujian uji petik dari, sebenarnya kalau nanti udah pakai aplikasi itu ya, yang paling utama itu ya tadi pengujian fisiknya lebih banyak nanti yang kita pakai ya, sampling uji fisiknya. Itu yang jadi pembanding dari hasil dari kita melakukan pengujian dari via TABK ya, via audit berbantuan komputer seperti itu. Kalau ini masih inilah, baru sedikitnya udah mumet ya. Mudah-mudahan ini latihan lah teman-teman semua. Oke, kalau yang ini saya kira nggak ada terlalu ini ya. Sebenarnya katanya audit itu lebih banyak nanti kita melakukan rekalkulasi, membandingkan dari pencatatan, dan yang paling penting nih satu nih ya, melihat fakta-fakta yang ada ya, fakta-fakta yang ada seperti apa ya. Terus yang kedua tadi bagus tuh ya. Tadi kan saya pancing di program kerja audit ya, di audit program substantifnya, bagaimana terkait dengan penghitungan yang perpetual itu di akhir tahun ya. Nah, tadi kelompok 2 udah menyatakan ya bahwa perhitungannya gimana? Tadi Mas Kevin menyatakan perhitungannya yang dilakukan oleh klien kita bersama dengan auditornya, Pak. Dengan auditor ya. Artinya tapi ketika di perencanaan tetap harus kita jadi atensi ya terkait ini ya, karena dia ada metode penghitungan ya. Cuma di sini ada pendampingan dari audit, diperhatikan oleh auditor. Tapi kalau baca di Errands ya, teman-teman baca nggak ya ini terkait ada bagian khusus itu di Errands ya, terkait dengan stock of name, dengan penghitungan persediaan, pengujian fisik persediaan ya. Itu ada terkait dengan syarat-syarat yang misalnya dilakukan oleh pihak yang ini segala macam ya. Jadi walaupun didampingi oleh auditor, tetap aja hal-hal seperti itu diperhatikan ya, seperti itu. Jadi tetap harus dituangkan di audit program tuh. Ya, di audit program itu dituangkan ya bahwa mereka misalnya harus ada instruksi ya, ada otorisasi lah, bukan instruksi kalau bahasa yang ini, otorisasi untuk melakukan perhitungan dilakukan oleh personel independen, ada supervisi. Cuma kalau di sini kan ada supervisi juga ada dari auditornya ya, seperti itu. Nah, itu yang harus tetap diperhatikan oleh auditornya. Oke, yang lainnya saya kira udah clear ya. Perhitungan tadi emang ada. Jadi ini nih, kalau saya sering ulang-ulang ya, kalau buku ini sebenarnya banyak fakta yang bisa kita ungkap tuh. Terkait dengan perhitungan, terkait hal lainnya. Cuma saya pikir kalau yang nggak signifikan udahlah ya. Ini kan namanya latihan. Latihan itu kalau bagi saya tuh gini. Kita semua kan belajar akuntansi ya. Ada satu prinsip yang sering saya sampaikan. Prinsip di accounting apa? Substance over forms. Ya. Itu sebenarnya gini, nanti kalau saya jadi akuntan itu mulai tahun berapa jadi akuntan itu tahun 97 ya, terus S1-nya. Prinsip accounting itu prinsip utama dalam bekerja nanti itu kepake. Ya. Dalam bekerja, dalam kehidupan tuh kita harus pakai prinsip itu juga tuh. Substansinya apa sih ini? Ya, itu tuh. Lagi dalam bekerja tuh. Ya formalnya mungkin ya saya ambil contoh nih terkait integritas gitu ya. Oh formalnya ini loh misalnya terkait gratifikasi, tapi substansi gratifikasi. Oh formalnya ini honor, tapi honor itu nggak sah gitu. Substansi apa? Gratifikasi. Nah itu banyak nanti dalam bekerja tuh kita pakai. Ya dalam bekerja menilai sesuatu kita pakai. Itu prinsip yang luar biasa bagi saya, prinsip accounting yang bisa kepake dalam kehidupan tuh. Ya segala sesuatu tuh kita nilai substansinya apa sih? Karena hari ini nih banyak hal yang dibungkus seolah-olah bagus gitu kan, tapi substansinya buruk juga gitu dalam pekerjaan, dalam tujuan segala macam. Nah terkait dengan substansi itu seperti itu. Jadi kalau saya sih melihat gini, contoh ketika ngerjain ujian nanti ya, kalau saya sih lihat gini, pemahamannya seperti apa sih ya, bukan
hasil akhir mungkin menambah nilai ya. Tapi komposisi nilai terbesar itu pembagi-bagiannya pemahaman. Jadi paham apa sih yang harus dilakukan pengujiannya terkait dengan misalnya inventory. Hal utama apa sih yang harus kita lihat kalau kita melakukan pengujian terhadap inventory, melakukan substantif audit terhadap inventory. Itu yang paling saya pegang itu. Ya. Terkait account payable apa sih? Nah, itu yang saya lihat. Kalau misalnya nanti hasil akhir hitung-hitungannya benar, ya itu nilai plus lah tambahan itu. Ya, tapi yang penting substansinya apa, kemudian prosedurnya, pemahamannya tertuang dalam dalam jawabannya seperti itu yang saya lihat. Demikian juga kita yang ngerjain ini nih ya, Apple Blossom. Ya kalau mau ideal banget banyak hal sebenarnya bisa kita masukkan, tapi ya tadi ya bagi minimal sudah mengerjakan dengan baik ya, sudah bisa. Oke, dari hari ini ada yang mau ditanyakan? Tadi ada beberapa isu ya, nah nanti itu tolong dihati-hati ya terkait tadi konsinyasi. Kalau memang nggak ada, nggak usah dimasukkan. Jadi intinya gini, di audit program, kalau fakta itu tidak terungkap dalam soal, nggak usah dituangkan. Ini nih sering jadi ini nih di waktu ERATS juga gitu, UTS tuh. UTS itu kan ada fakta, kemudian teman-teman masih ingat kan ya, waktu UTS itu menyusun program kerja audit. Ya. Teman-teman mungkin karena baca ERATS, ada tuh kan program kerja audit minimal harus dilakukan, dimasukin semua, padahal faktanya mungkin ada yang nggak relevan dengan program kerja audit itu ada yang nggak relevan dengan fakta yang ada. Jadi tolong nanti diperhatikan ya. Kalau memang fakta yang tidak ada, misalnya tidak ada penjualan konsinyasi, ya udah, ya nggak perlu kita menguji persediaan konsinyasi. Ya. Atau misalnya tadi tidak ada penjualan tunai, misalnya seperti itu ya. Semua penjualan melalui kredit sales ya. Berarti apa? Ya penjualan tunai nggak perlu kita masukkan itu dalam program kerja audit. Kita fokus terkait dengan penjualan kredit seperti itu. Ketika ngomong penjualan kredit berarti fokus kita nanti ke apa? Halo? Kalau ngomong penjualan kredit berarti utang. Nah, itu aja. Jadi bagaimana tuh kaitan-kaitan antara penjualannya dengan piutangnya? Nah, itu yang perlu kita lihat ya. Oke. Ini udah jam 9:30. Kita percepat aja ya. Saya tuh kalau bulan puasa, ini ngomong nanti ada sesi berikutnya. Di sesi kedua udah habis suara saya ntar kalau kebanyakan ngomong. Makanya saya bilang, teman-teman aja yang ngomong nih. Karena nggak di bulan puasa ini kering ya mulut ya. Atau ada komentar? Monggo. Ada pertanyaan atau ditambahkan terkait inventory ini dari studi kasus? Atau pertanyaan saya kira-kira paham ya terkait dengan pengujian inventory? Atau ada masih kurang jelas? Halo? Jelas ya? Atau karena saya bilang jelas semua gitu kan? Atau mungkin dia merasa nggak enak sama teman-teman yang mau nanya. Kadang tuh gini, saya selalu bilang di kelas saya itu mimbar bebas lah. Jangan di kita itu ya, di budaya di kita itu selalu, saya nggak merasa pas saya jadi dosen hampir 10 tahun ya, lebih malah. Di kita tuh jarang yang nanya. Ya. Beda, saya belum pernah kerja di World Bank ya, hampir kerja di World Bank. Terus kalau saya presentasi itu, yang tanya banyak banget itu, nanggepin semua. Nah, jadi bahkan pertanyaan-pertanyaan yang bagi kita tuh, ini orang, ini bule, emang bego atau emang cuma ngetes gitu kan. Tapi bagi mereka itu, bertanya itu bukan sesuatu yang memalukan gitu. Kalau nggak paham ya nanya gitu. Jadi prinsipnya itu kan, yang salah bukan yang bertanya gitu. Ya, tidak ada yang salah dalam bertanya. Yang salah itu yang nggak ngerti tapi nggak mau nanya gitu. Itu yang harus ini. Kadang-kadang di kita itu budaya bertanya itu masih kurang. Kadang-kadang nggak enak lah, takut ketahuan bego gitu. Gue nanya, ketahuan nih gue tuh bego banget itu, nanya gitu aja bertanya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya. Sebenarnya daripada ya kalaupun nggak ke saya nanti mungkin bisa bertanya kepada teman-teman yang lebih paham lah, minimal seperti itu lah. Tapi saya selalu mendorong untuk bertanya. Ya kalau nggak paham tanya. Kalau ke saya sungkan, misalnya di sini ada beberapa yang agak bagus ya pemahamannya, silakan bertanya ke teman-teman yang lebih paham seperti itu. Ya. Jadi jangan sungkan ya. Ya. Kalau
saya berapa kali ngisi ya presentasi, kebetulan dulu ditaruh di program secondment ya. Mungkin teman-teman nanti kalau bisa nyoba juga tuh. Ada banyak ya program secondment di World Bank, di IMF ya. Saya ditaruh di tugas dari Kementerian Keuangan. Jadi auditor lagi ya memang, tapi auditor investigasi ya. Kita present kasus segala macam. Mereka bertanya, nggak ada sungkan-sungkannya tuh. Sampai hal-hal yang basic pun mereka nanya. Oke, itu aja ya. Saya mungkin lebih banyak nanti akan inventory itu. Kalau pengalaman saya sih yang paling challenging ya nanti itu kalau tadi persediaannya itu tidak hanya bahan baku. Kalau ini kan masih simpel banget ya. Tapi ada work in process sama barang jadi ya. Karena di work in process barang jadi itu nanti ada alokasi kan, alokasi tadi saya sampaikan tuh ada factory overhead segala macam, dan di situ kita akan banyak pakai terkait cost accounting tuh. Jadi pakai cost accounting itu jangan diduga, jangan dipikir cuma kalau kita pakai cost accounting kalau jadi di bagian pembukuan, nggak juga. Kita pakai cost accounting itu kalau nanti melakukan audit juga, memastikan variance itu penting tuh. Ya pengalaman saya ngitung variance. Kita ingin mastiin benar nggak sih nih apa alokasinya, yang ngitung variance. Kalau variance-nya ada yang secara ini dari kita punya baseline ya terkait variance, misalnya kalau di industri ini variance-nya berapa sih gitu. Nanti kalau kita pakai itu, kalau lebih dari baseline-nya atau kalau kita bilang rata-rata industri, kita jadi perhatian kita tuh variance tersebut. Ya. Jadi sebenarnya inventory itu yang lebih luas tuh di situ. Tapi kalau ini kan masih simpel contohnya ya, jadi nggak terlalu masih inilah ya lagi kalau belum terlalu rumit lah dibandingkan kalau di industri ya, di manufaktur itu baru mumet gitu ya. Dan ya tapi kalau sekarang sih udah enak ya. Nah, intinya kalau saya tuh dulu saya nggak bayangin dulu nih ya, saya meriksa piutang pajak ya. Utang pajak itu dari tahun 92 dari masih pakai dulu kita bikin kertas kerja layangan namanya, saking panjangnya item yang harus kita uji ya, kolomnya banyak sekali, kolom itu bisa hampir 30 atau 40 itu dulu tuh ya. Dan itu manual karena saya ngerjain itu dulu ya, itu belum ada ya namanya notebook, belum ada waktu zaman itu ya kita manual satu persatu kita isi ya kan ya, kayak tadi tuh kayak Mbak, kalau sekarang udah ngerjain kan pakai Excel lebih gampang ya. Habis ngisi manual, ngejumlainnya ya manual lagi pakai kalkulator tuh ya. Bayang nggak? Itu sejaman saya jadi auditor pertama kali itu, kertas kerjanya panjang gede gitu, kertasnya itu kasih ukuran A3, tahu A3 ya? A3 itu folio lebih besar daripada folio itu. Ya, itu kita buat. Ada di kantor tuh ada cetakannya, ada template-nya, tinggal diisi aja, tinggal kasih garis-garis saja ya kita isi. Ya, itu zaman dulu. Makanya zaman dulu itu kita audit lama, bisa sebulan 2 bulan. Ya kebayang kalau ngerjain manual gitu, mindahin dari dokumen ke kertas kerja ya, manual, terus dijumlahin lagi manual ya. Terus nanti saya anggota tim ngerjain, nanti ketua tim itu kan mensupervisi ya, jumlahin lagi manual tuh. Kita dulu punya tuh kalkulator yang gede, kalkulator pedagang namanya. Ada yang pernah lihat ya? Mungkin nggak ngalamin lagi kali ya. Kalkulator yang besar itu. Ya, terus kalau supervisor punya kalkulator yang ada struknya, ya untuk mastiin lagi. Jadi seperti itu. Jadi kebayang kan zaman dulu kayak. Nah sekarang ini udah enak. Sekarang itu ya karena saya sekarang udah supervisor ya, di bawah itu anggota tim tinggal pakai aplikasi aja, sudah nggak lihat dokumen lagi ya, dari database ditarik diolah pakai TABK, pakai ACL biasanya kalau kami ya, nanti dicari anomali itu baru kita dalemin lagi ya. Kalau perlu lihat dokumen kita lihat dokumennya, tapi dokumen sekarang nggak perlu pinjem lagi karena dokumen itu sudah ada PDF-nya ya, tinggal tarik dari database PDF-nya, dilihat lagi, dicek semua ya. Terus kalau perlu uji fisik baru kita turun ke uji fisik ya. Lebih simpel, lebih singkat ya. Sekarang itu audit nggak lama-lama, paling 2 minggu 3 minggu udah paling lama ya. Jadi lebih cepat ya. Bahkan sebelum kita lakukan audit itu
pengolahan data udah berjalan. Ya. Saya ambil contoh yang laporan keuangan Kementerian Keuangan gitu ya. LKKL Kementerian Keuangan BA16, BA15 ya. Itu begitu selesai tutup buku, kita langsung running tuh ACL-nya. Ya. ACL for server kita pakai AX ya. Langsung di running, dapat tuh yang anomali apa. Nah, itu yang kita turun tinggal dalamin yang anomali aja ya. Nah, akuntan publik juga hari kayak gitu sama ya. Mereka biasanya mulai turun tuh dari bulan September. Biasanya bulan September sampai dengan November itu mereka mendalami transaksi Januari sampai Juni, dilihat semua ya seperti itu. Dan cepat itu, nggak pakai aplikasi aja. Ya. Jadi sekarang itu udah lebih mudah lah bagi teman-teman ya. Jadi bagi saya nggak perlu jelasin teknisnya. Saya lebih akan menjelaskan lebih kepada substansi pemahamannya. Ya. Apa sih harus kita lakukan, apa harus kita uji, fokus kita di mana, ya. Bagaimana cara mengujinya itu, ya sekarang udah tinggal merem aja. Ya, terus saya udah ceritakan, sekarang udah ada skripnya, di akuntan publik pun sama, udah ada skripnya, tinggal di istilahnya masukin tarik database-nya, kebanyakan kita tarik database, atau bisa kalau diperkenankan masukin di sana, tinggal di running aja selesai, udah dapat semua. Ya. Jadi nggak perlu kayak tadi Mbak Siska, oh ini. Yang Mbak Siska ya tadi, waduh itu kelihatannya mumet. Tapi kalau udah sekarang sih udah nggak ada kertas kerja gitu lagi tuh, langsung hasil akhir aja jadi ya, seperti itu. Itu yang gambaran untuk kondisi hari ini. Silakan, ada pertanyaan lagi? Tapi by the way, berminat nggak jadi auditor? Jangan-jangan ini minatnya. Coba sekali-sekali ini deh di search ya. Pekerjaan di masa depan tuh apa paling ini? Pernah baca nggak di medsos kan sering tuh pekerjaan di masa depan tuh lebih banyak di IT ya. Audit itu akan hilang tuh sebenarnya. Fungsi audit ya. Fungsi audit itu akan hilang kenapa? Digantikan oleh teknologi kan, dengan teknologi informasi. Jadi kayak gini misalnya menemukan kesalahan segala macam nanti via teknologi udah ketemu gitu ya. Jadi fungsi accounting ke depan udah nggak ada lagi ya. Coba teman-teman di Tokopedia, Bukalapak gitu ya, yang banyak bagian accounting-nya atau bagian customer service-nya? Lebih banyak CS sih Pak. CS ya. Accounting-nya cuma berapa orang itu? Ini nih saya cerita Astra, kebetulan ini teman ya. Astra itu gede kan, besar ya. Dia holding membawahi ada Toyota, ada Honda, Astra Honda, Toyota, segala banyak perusahaannya, perkebunan segala macam. Ya. Accounting-nya berapa orang? Atau auditornya deh. Auditornya itu nggak sampai 10 orang. Perusahaan segede gitu. Pegawainya itu hampir 40.000 orang. Ya. Di Kementerian Keuangan pegawainya 84.000, kita punya auditor hampir 500 orang, ya. Tapi Astra yang segede gitu, segede gajah gitu, ya, lebih kompleks lagi, perusahaannya banyak, ya kan. Itu nggak sampai 10 orang. Dulu masih belasan orang dia cerita, ya kan. Kemarin dikurangi lagi karena udah full teknologi, maksudnya dia cerita, ya kita nggak perlu ini lagi, hanya memastikan kalau ada anomali kita turun gitu aja. Ya. Accounting-nya masih ada. Accounting-nya juga udah makin sedikit karena semua itu digantikan dengan aplikasi. Ya. Accounting-nya pun hanya memastikan aja berapa transaksi yang nggak rutin, baru dia cek. Tapi kalau yang rutin udah otomatis via aplikasi. Ya. Jadi kalau teman-teman lulus STAN cuma mau jadi petugas pembukuan, ya wassalam, semua udah digantikan dengan aplikasi. Ya. Terus kalau mau jadi auditor, someday kita akan hilang. Yang nggak akan hilang itu audit investigasi, karena terkait dengan fraud. Ya. Kemudian yang kedua, audit IT. Nah ini, makanya saya bilang, teman-teman itu kalau mau ke depan itu, ya tadi, jadi auditor teknologi informasi. Itu auditor IT itu, atau auditor teknologi informasi itu, satu profesi yang nggak akan hilang. Karena teknologi kan terus berkembang ya.
akan berkembang. Jadi kalau mau jadi auditor nanti jangan auditor laporan keuangan lah, ya. Jadi auditor teknologi informasi. Ya. Kalau yang senang, sini banyak yang senang ini, senang ngoprek komputer, senang ini, senang programming mungkin bagus tuh, atau bisa tuh, ya ke depan itu jadi auditor teknologi informasi. Di Itjen itu yang makin besar itu audit, kita ada ya auditor teknologi informasi bertambah terus orangnya, ya. Kalau yang lain makin berkurang. Ya. Saya ambil contoh tadi kan, audit laporan keuangan zaman saya tahun 2000 itu masih manual, dikerjakan banyak orang. Sekarang dikerjakan sedikit orang. Karena apa? Karena semua dapat via aplikasi pakai PABK selesai semua. Ya. Oke, itu aja. Sudah absen semua ya? Sebentar saya cek ya. Oke, sudah. Sebentar saya ngisi portalnya. Ada pertanyaan? Atau mau tanya apa aja silakan. Ada yang aktif di BEM nggak? Di BEM itu kan ada ininya tuh, yang auditornya. Yang mau audit pertanggungjawaban segala macam. Latihan praktekin ilmu audit. Tapi sekarang lagi pandemi nggak aktif ya BEM-nya ya. Kok BEM? Ya BEM ya namanya ya. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri aja ya. Terima kasih tadi kelompok 2 dan kelompok 6 ya, yang sudah presentasi ya terkait dengan inventory ya, terkait dengan audit atas inventory ya, baik nyusun program kerja auditnya maupun terkait dengan hasil koreksinya dilakukan ya, seperti itu. Dari saya ya. Saya tutup aja ya. Terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan semua tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Terima kasih, Pak. Pak.